Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini aku mau berbagi 4 resep olahan udang. Nah, ini yang pertama di sini aku mau buat udang asam manis. Jadi ini aku pertama udah siapin 500 gram udang. Nah, ini jenis apapun ya boleh, silahkan. Kemudian di sini aku mau marinasi biar gak bau anyir. Ini pakai air jeruk atau air lemon. Nah, ini pakai setengah aja atau seperempat dari buah ya. Nah, kemudian ini aku nggak pakai apa-apa lagi. Terus ini diperas. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur merata, kemudian marinasi sekitar 5 menitan. Oke. Nah, untuk selanjutnya untuk perbahanannya ini aku ada bawang bombay, itu tomat, bawang putih, bawang merah, cabai rawit. Nah, itu aja. Kemudian di sini aku mau iris semuanya ya. Nah, ini iris aja biasa, kayak iris dadu atau iris tipis. Nah, ini kayak gini. Nah, selanjutnya di sini aku udah panasin minyak juga. Nah, jadi pertama di sini aku mau goreng dulu si udangnya ya. Nah, untuk udangnya ini digoreng sampai dia mateng. Gak usah terlalu kering ataupun gak usah terlalu basah ya. Yang penting mateng aja ya. Nah, ini kayak gini. Nah, selanjutnya kalau udah kering sebagian, kita balik aja ya biasa. Nah, ini pelan-pelan aja baliknya. Nah, kalau kalian mau pakai lobster silahkan, mau pakai udang galah ataupun udang-udang yang lainnya. Asal jangan udang di balik batu aja ya. Nah, ini kalau udah mateng tinggal diangkat dan ditiriskan. Kemudian di sini aku nggak ganti minyak, nggak apa-apa. Ini gurih. Nah, ini aku mau tumis bawang merah sama bawang putih yang udah diirisnya ya. Nah, kita tumis sampai dia harum, sampai dia tanak. Nah, dioseng-oseng aja kayak gini. Nah, ini kalau udah harum si bawang putih sama bawang merahnya, di sini aku mau masukin si bawang Holland tuh bawang bombay ya. Nah, ini dimasukin dan kita tumis sampai dia layu aja. Nah, ini diaduk-aduk kayak gini sampai dia layu. Kalau perbawangan udah wangi, udah harum, udah setengah matang, ini dimasukin si tomatnya. Nah, ini aku pakai sedikit ya, cuma setengah, tapi ini besar. Nah, kalau kalian mau pakai yang utuh kayak 2 biji tapi yang kecil. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai dia larut, sampai dia layu semuanya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku tambahin air supaya dia si tomatnya tuh larut ya. Nah, ini 50 ml kurang lebih. Kemudian ini dimasak aja sampai dia mendidih. Nah, terus diaduk-aduk aja pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Nah, kemudian di sini aku mau seasoning ya. Ini seasoningnya ini gampang banget. Aku cuma pakai saus tiram, saus tomat, terus garam, penyedap. Kemudian pakai merica bubuk juga. Nah, kaldu ayam sama gula pasir. Udah itu aja. Nah, ini aku pakai MSG sedikit. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai merica bubuk yang agak banyakan ya biar enak. Nah, ini pakai gula. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai tercampur merata semua bahannya ya. Nah, kita masak sampai dia agak sedikit kental. Nah, ini kayak gini. Nah, untuk selanjutnya kalau udah kayak gini nih penampilannya udah kental, si semuanya udah larut, si tomatnya udah nggak berwujud lagi, dimasukin si udang yang udah digorengnya ya. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata, bumbunya meresap. Nah, ini kita masak sampai dia agak surut sedikit si airnya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau tambahin irisan cabai rawit ya, irisan cabai rawit. Nah, kalau kalian nggak mau pakai irisan cabai rawit juga nggak apa-apa. Nah, ini silahkan. Kalau di sini aku mau lebih agak pedas ya. Terus sama si daun bawangnya. Nah, aku pakai daun bawangnya tuh 1 batang, dipotong-potong aja biasa ya, satu ruas kayak gitu. Nah, ini dimasak sekitar 2 menit dan udah siap disajiin ya. Ini tinggal dikoreksi rasanya. Terus ini dicemilin ataupun dimakan sama nasi, ini sama-sama enak. Jadi kalian harus coba ya. Nah, selanjutnya di sini tinggal dikoreksi rasa, kemudian dimatikan kompornya. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan resepnya bermanfaat. Kita ke resep yang selanjutnya ya, yang tentunya nggak kalah enak-enaknya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saif Kitchen. Nah, hari ini aku lagi punya udang.
Nah ini udangnya frozen ya, jadi agak patah-patah gini karena aku paksain buat di kopek kayak gitu. Nah ini sekitar 100 gram kurang lebih udangnya, terus aku udah cuci juga. Nah ini jenisnya udang yang kulitnya tuh nggak keras ya, jadi nggak apa-apa kita goreng semuanya. Kemudian di sini aku udah siapin 70 gram baby buncis. Nah ini buncisnya lagi murah ya di sini, jadi kecil-kecil juga, jadi unik ya, jadi langsung makan bijinya cuma ada gitu. Nah untuk selanjutnya buat cili padinya, di sini sambal cili padi yang lagi viral itu, aku pakai ini bawang merah agak besar, kemudian aku udah potong 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, kemudian cili padinya ya. Nah ini kemudian aku haluskan aja. Nah ini kayak gini teksturnya, di chopper aja. Nah ini udah beres, jadi aku udah anggap videonya biar cepet. Nah untuk selanjutnya di sini aku udah siapin wajan, terus aku udah panasin minyak juga. Nah kalau udah panas tinggal digoreng aja semuanya. Nah ini kita goreng sampai dia berubah warna, sampai dia sedikit kering gitu. Nah untuk tingkat kekeringannya itu tergantung selera ya, disesuaikan aja. Nah kalau udah sisi sebelahnya udah agak kering, dibalik jangan lupa biar si matangnya tuh merata. Nah kalau udah berubah warna tuh cakep ya kalau udang tuh. Kalau masak udang tuh jangan terlalu lama. Nah ini kalau udah kering kayak gini diangkat aja. Nah di sini aku langsung pakai aja ini numis sambal cili padi. Ini simpel banget sambal cili padinya, tapi dijamin ini buat kalap banget kalau makan sama nasi ya. Nah ini ditumis aja sampai dia pecah kayak gini ya, pecah minyak. Nah di seasoning ini sangat simpel sekali, aku cuma pakai 1,5 sendok teh garam, kemudian MSG secukupnya. Kalau kalian nggak mau boleh di skip, pakai kaldu jamur ataupun kaldu ayam. Nah kemudian 3 sendok makan kurang lebih ini air asam jawa yang udah dilarutin. Nah kita masak sampai dia mateng. Nah ini enak banget pakai air asam jawa tuh, lebih jos ya. Terus gak enak gitu, asamnya tuh lebih enak. Nah untuk selanjutnya jangan lupa dulu koreksi rasa, kemudian masukkan si udang goreng sama si baby buncisnya. Nah baby buncisnya ini aku sengaja nggak digoreng dulu, jadi langsung dimasak aja, kita tumis sama si sambal cili padinya ya. Nah ini enak banget, aku masaknya cuma sekitar 5 menit, jadi dia masih crunchy kayak gitu. Jadi lebih enak ya daripada digoreng dulu nanti dimasukin terlalu oily. Nah ini enak banget, pokoknya jangan lupa koreksi rasa lagi. Nah kan biar semuanya matang merata, jadi jangan ditinggalin, ini diaduk-aduk terus saja kayak gini biar matangnya merata, si buncisnya masih cakep ya. Nah ini aku mau tambahin ini sekitar setengah sendok teh gula pasir biar menyimbang, karena ini pedas banget tapi bikin lagi nih. Kalau kata orang Sunda udah ngejelengeng banget ini cabenya. Cili padi kecil-kecil tapi pedas banget, cili India. Nah ini jangan lupa koreksi rasa. Ini udah siap buat disajiin ya. Nah kalau udah mateng ini tinggal dimatiin aja kompornya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Chef Kitchen, kalian langsung nonton dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di video di resep, tentunya resep-resep andalan aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lagi mau ngolah kentang sama udang ya. Di sini aku rencana mau bikin sambal kentang udang goreng gitu. Nah ini pertama di sini aku ada sekitar 150 gram udang, kemudian ada 4 buah ini kentang ukuran kecil ya, kira-kira sekitar 200 gram. Nah ini kita langsung aja ke proses selanjutnya. Nah di sini aku udangnya udah bersihin, jadi udah dicuci bersih, kepalanya udah dibuang. Ini aku mau marinasi sama garam terus sama air lemonnya. Nah ini penangkal biar gak bau amis. Nah ini segini aja pakainya karena udangnya juga sedikit ya. Nah untuk selanjutnya kalau udah diperasin tinggal diubek-ubek atau diaduk aja. Nah kemudian kita diamkan sambil nunggu proses yang lain, ini sekitar 5 menitan. Nah ini diaduk-aduk aja kayak gini ya. Nah ini tinggal didiamkan dulu. Nah untuk selanjutnya untuk kentangnya sendiri di sini aku mau potong memanjang.
Nah biasanya potong, aku nggak tunjukin. Nah udah kayak gini. Nah ini aku mau cuci lagi pakai air garam biar lendirnya hilang gitu. Nah kalau dicuci kita sisihkan juga. Nah untuk selanjutnya untuk bahan sambal gorengnya sendiri, di sini aku pakai bawang putih, ini aku pakai yang besar, terus kemudian aku potong-potong. Nah ini aku pakai jahe, 1 ruas jahe juga, kemudian 4 siung bawang putih atau 5 siung, kemudian cabai merahnya secukupnya ya, ini tergantung selera mau pedasnya kita tingkatin. Nah ini buat 1 tomat merahnya ukuran kecil juga. Nah ini aku mau halusin semuanya. Nah ini aku chopper aja ya kayak gininya. Ini hasilnya udah, ini udah cukup. Nah untuk selanjutnya di sini aku udah panasin minyak juga, ini sekitar 150 ml. Kemudian aku pertama mau goreng dulu kentangnya. Nah ini kita goreng kentangnya sampai dia matang ya, pokoknya sampai dia berubah warna agak coklat. Nah biasanya kalau kentang tuh kalau nggak mentah atau agak sedikit kurang matang tuh kayak suka sakit perut sih kalau aku ya. Nah kalau ini udah matang tinggal diangkat aja ya. Nah ini tipikal kentangnya tuh enggak ini ya, enggak keras pasti garing tuh. Nah ini nanti bakal lembek lagi, jadi nggak apa-apa. Nah ini tinggal kita tiriskan ya minyaknya biar turun. Nah kemudian selanjutnya kita goreng dulu si udangnya. Nah ini goreng udang sampai dia kering, aku sukanya kering ya. Nah ini jenisnya yang kulitnya itu agak tipis, jadi kalau dimakan tuh keras-keras gitu enak, bukan yang tipikal kulitnya yang keras itu harus dibuang. Nah ini kalau udah ini dibalik aja kayak gini biar dia matangnya merata. Nah untuk selanjutnya kalau si udangnya udah dibalik, nah ini udah mateng, kita angkat aja semuanya. Ini serius, ini garing. Ini makan udang aja sama nasi udah enak banget, tinggal pakai. Nah ini biar gak mubazir minyaknya kita pakai buat numis si sambal merahnya. Sambal merah. Nah ini sambalnya sambal biasa ya aku. Tapi ini lebih ke sambal geprek gitu, tapi pedas banget ya, ini cabenya segitu sedikit kayak cabai Thailand gitu. Nah kita tumis ini si sambalnya sampai dia agak sedikit layu, sampai si airnya agak menyusut karena aku pakai airnya tadi menghaluskannya dia agak seret. Nah ini udah airnya udah agak menghilang, warnanya juga udah berubah. Nah kita aduk-aduk terus biar semuanya tercampur merata. Nah ini kalau udah setengah minyaknya terpisah, di sini aku mau seasoning. Seasoningnya aku simple banget ya, jadi aku cuma pakai garam, terus pakai micin atau MSG, itu sama gula pasir, udah itu aja, udah ngelok banget, udah enak banget. Nah kalau kalian mau pakai misalkan mau pakai daun salam ataupun mau pakai daun jeruk itu lebih harum ya, nggak apa-apa silahkan. Tapi di sini aku sambalnya sambal kayak gini, jadi kayak sambal geprek gitu, enak. Pedasnya tuh nggak jorok kalau orang Sunda bilang. Nah ini kalau udah pecah minyak, di sini aku mau tambahin sekitar 2 sendok makan air asam jawa. Nah ini biar tambah asam, biar tambah segar, jadi pedas, manis, asam tuh kerasa banget, jadi enak banget. Apalagi dicampur sama si udang terus sama si kentangnya gitu. Nah kita tunggu sampai dia tanak, si airnya agak hilang. Nah ini tinggal dikoreksi rasa ya, kalau kurang apa-apa bumbunya tambahin. Nah ini tinggal dimasukin aja si kentang sama si udang yang udah kita goreng tadi. Nah ini apinya kecilin aja ya. Nanti kan udah mateng si sambalnya, mateng sininya mateng, kita masak ini sekitar 1 menit atau 2 menit biar semuanya tercampur merata. Nah kalau udah tercampur merata ini tinggal dimatiin si kompornya. Halo, apa kabar? Balik lagi di Saeb Kitchen. Nah, hari ini aku lagi mau masak sambal terong udang nih. Ini pasti salah satu favorit kalian semua ya. Pertama di sini kalian siapin 2 buah terong hijau. Nah, kalau kalian mau ada yang ungu juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku adanya yang hijau, yang agak besar. Kalau yang ada yang kecil juga nggak apa-apa, silahkan pakai. Nah, selanjutnya dipotong aja agak besaran ya. Nah, ini dipotong beberapa bagian. Nah udah kayak gini, jadi jangan terlalu besar. Nah kalau yang kecil tuh jadi dipotong jadi 4 atau jadi 5, udah cukup gitu. Nah ini udah kayak gini, tinggal direndam di air, kasih garam sedikit biar dia tetap hijau dan si getahnya keluar nanti, jadi nggak coklat. Nah ini aku ada beberapa udang, ini sekitar 80 gram, ini udah dicuci.
Nah ini di sini aku pakein garam biar karena udangnya kayak ada hambar gitu, jadi aku tambahin garam. Nah untuk bumbunya sendiri, untuk bumbu sambal balado di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemudian cabai yang agak banyak. Nah ini pakai tomat 1 buah yang udah dipotong-potong juga. Nah ini simple, kemudian dicopper sampai halus. Nah ini kalau udah halus kayak gini, selanjutnya di sini aku udah panasin juga minyak. Nah untuk pertama minyaknya agak banyak, jadi aku di sini mau goreng dulu si terongnya. Nah ini apinya besar, terus minyaknya agak banyak. Nah diaduk-aduk cepat biar si warnanya tetap hijau ya. Nah kita matang. Kita sebenarnya aku mau masak setengah matang, pas dia diangkat kan ada masih proses mengalami pemasakan, jadi nanti dia akan lembut sendiri gitu. Jadi nggak usah matang di wajan, nanti pas diangkat dia didiamin dulu kan, kita ke proses selanjutnya dia agak lembek gitu, jadi teksturnya jadi nggak kurang enak, terus kebanyakan minyak. Nah kalau udah setengah matang diangkat, kemudian selanjutnya kita goreng dulu udang. Nah kita goreng sampai dia garing. Nah, sampai berubah kemerahan ya. Kalau udang tuh kayak gitu ciri khasnya. Nah ini tipenya yang kayak kecil-kecil. Nah kalau udah kayak gini, udah kering, udah wangi, diangkat aja ya. Nah ini udah angkat, kita sisihkan. Nah kalau udah beres diangkat, nah, aku pakai minyak yang tadi ya, jadi nggak apa-apa. Nah kita tumis sambelnya ini sampai matang pokoknya, sampai nggak bau lagi. Nah ini diaduk-aduk aja cepat kayak ini. Nah untuk proses pematangannya supaya nanti dia pecah minyak, baru kita masukin si terong sama si udang gorengnya gitu. Jadi matengin dulu si sambalnya biar dia nggak sakit perut juga. Nah diaduk-aduk kayak gini. Nah kalau udah pecah minyak kayak gini, aku mau tambahin ini penyedap. Ini pakai garam, terus kaldu bubuk, terus pakai micin juga sama gula putih. Udah itu aja, simple banget kalau aku mau masak tuh. Nah kemudian diaduk-aduk aja ya sampai dia tercampur merata. Nah untuk di sini aku tidak pakai air asam atau air lemon, jadi dari tomatnya juga udah cukup. Nah ini kayak gini udah oke rasanya, tinggal dimasukin si goreng udang sama goreng terongnya. Nah dicemplungin aja semuanya. Aduh tuh kan terongnya masih bagus warnanya, terus si udangnya matang gitu. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja. Nah di sini aku masak sekitar 2 menitan supaya bumbunya meresap ya. Nah diaduk-aduk pelan aja kayak gini. Ya serius ini bikin nasi cepat habis, atau tetangga lewat pun kalau makan ini nggak kelihatan katanya. Nah ini kayak gini. Nah ini buat ide jualan kayak di warteg juga, ini worth it banget sih, tinggal dikantongin gitu. Nah serius ini pedas, asamnya ada, gurihnya apalagi, pokoknya ini cocok banget. Nah ini udah matang, udah siap disajiin ya. Jadi ini udah meresap juga bumbunya, matikan api dan siap buat dimakan. Nah kemudian kita plating aja di piring biasa ya. Nah ini ditaruh aja pelan-pelan ya, ini sedikit demi sedikit biar nanti tampilannya bagus, nggak camerok si piringnya gitu. Nah oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Safe Kitchen, kalian langsung nonton.